Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, teman-teman, saya pengen ucapkan mohon maaf dulu. Sebelumnya, saya tidak sempat membuatkan update video untuk kalian di hari kemarin. Karena untuk teman-teman yang merupakan followers Instagram saya juga harusnya tahu bahwa kemarin adalah hari pertunangan saya. Jadi, saya tidak sempat membuat video. Dan juga kemungkinan hal yang sama akan terjadi Jumat ini, karena hari Jumat ini adalah hari pernikahan saya. Jadi, teman-teman maklumin ya kalau misalnya nggak ada video di hari Jumat nanti. Dan saya pengen ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan ucapan selamat ke saya melalui Instagram. Mohon maaf jika ada yang tidak sempat saya balas karena jumlahnya cukup banyak. Tetapi di sini saya akan ucapkan saja terima kasih untuk semuanya yang telah mengucapkan. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan. So, teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas seputaran Bitcoin lagi. Kira-kira apa nih yang sedang terjadi di Bitcoin selama 1-2 hari belakangan. Kemudian juga kenapa menurut saya teman-teman yang merupakan investor cryptocurrency di cycle kali ini bisa jadi merupakan investor yang paling beruntung. Nah, saya bakalan jelaskan kenapa di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,54 triliun dolar atau naik sekitar 0,34%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen. Satu-satunya yang pergerakannya lumayan signifikan itu cuman Toncoin. Sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 10,61% menuju 6,96 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah juga salah satu alasan kenapa saya sampaikan tadi bisa jadi teman-teman yang merupakan investor di cycle kali ini merupakan investor yang paling beruntung. Selain teman-teman harusnya mendapatkan cycle yang paling mudah untuk menjadi seorang holders. Kenapa? Karena tingkat adopsi Bitcoin sekarang itu sudah jauh berbeda dibandingkan cycle-cycle sebelumnya. Di cycle bull market kali ini, kita melihat semua institusi terbesar di dunia telah mempunyai exposure di Bitcoin. Baik itu bank-bank besar, perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, institusi keuangan terbesar di dunia seperti BlackRock dan kawan-kawan, bahkan ada juga negara yang sudah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, para orang-orang kaya di dunia yang juga mengendorse Bitcoin, dan lain seterusnya. Itu tidak kalian dapatkan di cycle-cycle sebelumnya, teman-teman. Kalaupun ada, angkanya sangat kecil, berbeda dengan cycle kita kali ini. Dan selain itu, teman-teman, menurut TechDev, cycle kali ini kita juga lagi-lagi akan mendapatkan pergerakan blow off top. Artinya pergerakan parabolik. Sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan top di cycle kali ini. Nah, kaitannya dengan apa? Kenapa menurut TechDev kali ini akan ada blow off top lagi? Sedangkan cycle terakhir di tahun 2021 kita cuma mendapatkan double top, tidak ada blow off. Menurut TechDev, penyebabnya adalah karena di cycle 2021 kemarin, kita tidak mendapatkan ada breakout against M1 money supply. Jadi tentunya teman-teman kita tahu bahwa kenaikan atau apresiasi harga dari sebuah aset itu biasanya juga berbanding lurus dengan kenaikan jumlah money supply. Nah, kalau misalnya kita perhatikan cycle sebelumnya kita tidak mendapatkan adalah breakout antara chart Bitcoin dengan M1 money supply. Tetapi setiap kali ada breakout yang terjadi seperti yang terjadi di cycle 2016 sampai 2018 dan juga 2013 sampai 2014, kita selalu melihat Bitcoin mendapatkan pergerakan yang parabolik. Seperti contohnya di sini, kita mendapatkan blow off. Di sini juga kita mendapatkan blow off. Kemudian kita terkonsolidasi, ya kan? Dan kemudian ketika kita membentuk lagi breakout yang baru, kita juga melihat Bitcoin kemudian membentuk blow off top. Nah, cycle terakhir di tahun 2021, negatifnya, kita tidak mendapatkan ada breakout. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan blow off top. Dan kali ini, guess what teman-teman? Cycle kali ini, kita kembali mendapatkan ada breakout di M1 money supply.
Jadi, menurut TechDev, harusnya di cycle kali ini kita lagi-lagi akan mendapatkan blow off top. Dan ini tentunya akan menjadi berita baik ya kalau memang benar, terutama untuk teman-teman yang mungkin baru start masuk dari tahun 2020, 2021 sampai sekarang. Karena mungkin belum pernah merasakan yang namanya parabolic move, seperti yang terjadi di tahun 2017, 2013. Apakah menurut kalian ini akan terjadi? Ataukah menurut kalian cycle kali ini tetap akan masih sama dengan yang kita lihat sebelumnya, di mana kita hanya ada pergerakan naik tetapi tidak parabolik? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian teman-teman, kita sekarang berada di hari Senin, kita mau cek nih, kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan saya bisa katakan bahwa minggu ini menjadi minggu juga yang cukup penting karena ada beberapa data yang menurut saya bisa menggerakkan market cukup volatil. Nah, diawali tanggal 5 Juni, di mana kita akan mendapatkan data ISM Services PMI. Ini menurut saya ya lumayan gitu ya. Kemungkinan akan ada pergerakan, tetapi tidak di Bitcoin secara langsung, tapi mungkin lebih ke stock market atau di Forex ya. Pair yang berkaitan dengan US dollar ini kemungkinan bisa bergerak cukup volatil ketika ada data ini. Tapi ini menurut saya tidak terlalu signifikan. Cuman hanya ada sedikit volatility. Nah, kemudian di hari tanggal 6 Juni, saya coba cek kalender dulu teman-teman. Oke, hari apa tanggal 6 Juni itu berarti hari Kamis. Hari Kamis nanti kita akan mendapatkan data continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Nah, ini juga termasuk medium impact ya, yang saya rasa juga akan mendapatkan sedikit volatility. Tetapi yang akan menjadi highlight utama untuk minggu ini itu di hari Jumat nanti, di tanggal 7 Juni. Di mana pada hari itu kita akan mendapatkan data non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Dan teman-teman, untuk sementara unemployment rate diekspektasikan berada di angka yang sama, yaitu adalah 3,9%. Nah, inilah yang kemungkinan akan menciptakan volatility di market ya teman-teman. Tetapi ya, kebetulan banget hari Jumat nanti adalah hari pernikahan saya, jadi otomatis saya tidak bisa membuatkan video kemungkinan besar untuk kalian. Tapi intinya menurut saya kalau misalnya unemployment rate itu keluar di atas 3,9%, itu harusnya bisa menjadi boost untuk market. Karena sekali lagi, jika kita melihat secara konsisten unemployment rate terus mengalami kenaikan, maka the Fed mau tidak mau pasti harus mempertimbangkan untuk melakukan rate cuts. Karena kalau mereka terus biarkan, yang nanti terjadi bisa menjadi sebuah masalah baru. Oke, mungkin inflasinya bisa ditekan ke angka target mereka. Tetapi kalau mereka biarkan terus unemployment rate mengalami kenaikan, dan kemudian kenaikannya di luar kendali, maka yang kemudian terjadi adalah tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu terlalu besar. Sehingga yang terjadi apa? Tentunya perekonomian akan sangat melambat, ya kan? Perusahaan-perusahaan tentunya akan sangat struggling, dan kita melihat tentunya tingkat kemiskinan nanti di Amerika Serikat itu meningkat. Banyak yang nganggur soalnya. Jadi, supaya tidak terjadi sesuatu yang baru, suatu masalah yang baru, mereka harus mempertimbangkan tentunya untuk melakukan rate cuts. Kalau misalnya kita melihat unemployment rate terus mengalami kenaikan. Begitu ya. Jadi itu adalah yang perlu kita waspadai untuk minggu ini. Dan juga teman-teman, bicara soal adopsi Bitcoin. Maka kalau kita bandingkan adopsi Bitcoin dengan adopsi internet di tahun 90-an, menurut Vivek di sini, ini ada chart-nya teman-teman. Yang hitam ini adalah adopsi Bitcoin, sedangkan yang berwarna abu-abu itu adalah internet adoption atau adopsi Bitcoin. Dan ini tentukan dari total users-nya gitu, atau total pengguna dari internet dan juga Bitcoin. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, adopsi Bitcoin itu lebih besar atau lebih cepat daripada internet. Karena dalam waktu beberapa tahun, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun ya, ini adalah range 10 tahun. Internet di tahun 99 itu mendapatkan users kurang lebih ya 300 juta orang, sorry. Nah, Bitcoin juga sama, tapi angkanya sedikit lebih besar.
Nah, bisa kalian bayangkan teman-teman, kalau misalnya kalian merupakan investor di perusahaan-perusahaan yang mengadopsi internet di tahun 90-an. Contohnya, misalnya Amazon, ya kan? Yang menggunakan atau memanfaatkan internet. Kalian harusnya sekarang mendapatkan gains yang luar biasa besar. Nah, tapi kalau kalian belinya baru sekarang, ketika Amazon harganya udah luar biasa tinggi, ketika adopsi internet memang juga udah adopsi massal, ya kalian nggak mungkin bisa expect kenaikannya atau gainsnya sebesar ketika kalian menjadi investor-investor awal. Nah, sama juga Bitcoin. Bitcoin itu sekarang sedang masuk ke fase adopsi. Tapi belum nyampe ke fase adopsi massal, teman-teman. Sehingga kalian termasuk masih adalah kategori investor-investor awal adopsi. Dan harganya harusnya masih cukup rendah. Dibandingkan kalau misalnya teman-teman membeli ketika Bitcoin sudah benar-benar diadopsi massal, semuanya sudah mengenal Bitcoin dan memakai Bitcoin, pada saat itu harusnya harga Bitcoin telah jauh berada di atas harga yang kita lihat sekarang. Bisa jadi sudah di atas $500.000 atau bahkan sudah jutaan dolar per satu Bitcoinnya. Dan saya rasa pasti akan banyak orang yang kontra ya terhadap teori tersebut, menyatakan bahwa kok kalau $1 juta per satu Bitcoinnya itu kayaknya nggak make sense gitu ya. Terlalu jauh. Harga sekarang aja baru 68.000. Saya juga agree. Mungkin kedengarannya sangat extraordinary. Tetapi teman-teman perlu kalian ingat bahwa uang itu dari tahun ke tahun terus-menerus dicetak. Ya kan? Jadi otomatis selalu akan ada uang-uang baru yang masuk untuk membeli sebuah aset. Nah, Bitcoin sekarang juga sudah menjadi salah satu aset yang mungkin dikehendaki oleh sebagian orang untuk dijadikan tabungan atau store of value. Jadi demand-nya kemungkinan besar selalu akan ada. Tetapi supply-nya itu fix, teman-teman. Tidak bisa ditambah, maksimal di angka 21 juta. Berbeda dengan berbagai aset kelas lain, yang kemungkinan supply-nya itu rata-rata tidak ada cap-nya, atau tidak ada batasnya. Kalau kalian katakan gold itu dari waktu ke waktu, kita selalu mendapatkan ada orang yang berhasil menemukan tambang emas yang baru. Ketika ditemukan tambang emas yang baru, otomatis supply-nya kembali akan bertambah. Ya walaupun angka penambahannya tidak banyak ya teman-teman, tapi kita bisa katakan selalu dari waktu ke waktu ada penambangan baru terlihat. Apalagi kalau fiat. Fiat itu kapanpun pemerintah mau cetak itu bisa. Jadi supply-nya juga nggak di-cap gitu. Nah kalau Bitcoin itu sudah diprogramkan sampai kapanpun 21 juta maksimumnya. Sehingga ketika demand konstan selalu ada, atau bahkan demand-nya terus meningkat pun, tidak ada yang bisa tamak atau greedy dan kemudian mengubah programnya dan menciptakan Bitcoin yang baru. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Sehingga yang harus terjadi nanti kalau misalnya Bitcoin, demand untuk Bitcoin selalu ada, tapi supply-nya nggak bisa bertambah, ya harganya yang harus terapresiasi. Dan bukan tidak mungkin menurut saya, beberapa cycle dari sekarang kita bisa berbicara soal Bitcoin yang sudah menyentuh 500-600 ribu atau bahkan sampai 1 juta dolar. Karena mungkin kedengarannya sangat mustahil, tapi saya rasa itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Mungkin tidak dalam waktu dekat gitu ya. Jadi, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen masuk ke daily chart. Apa yang terjadi? Sebenarnya dalam 1-2 hari terakhir tidak banyak hal baru yang bisa disampaikan juga sebenarnya teman-teman. Karena secara overall kita masih berada di area symmetrical triangle. Oke. Dan sepertinya memang dalam waktu dekat kita sudah akan melihat breakout-nya terjadi. Maksimum, saya sampaikan maksimum, itu mungkin di video 2 atau 3 hari yang lalu. Maksimal tanggal 6 Juni, kita akan melihat breakout terjadi. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, breakout-nya itu disertai volume. Karena kalau sekedar breakout, tapi tidak dibarengi oleh volume, itu bisa hanya sekedar fake out. Kita mau Bitcoin breakout, tapi kemudian pergerakannya juga impulsif. Ikuti volume. Supaya apa? Supaya mempunyai tenaga yang cukup untuk dapat mendorong harga breakout dari area 71.500 di sini sebagai area tahanan terakhir untuk Bitcoin.
Karena kalau sampai area ini mampu kita breakout teman-teman dan daily close di atas area tersebut, saya rasa kita akan masuk ke fase price discovery dalam waktu yang singkat. Artinya, ketika kita sudah breakout di atas area di sini dan start consolidate, kita akan kemungkinan menyentuh ke area 80.000 dalam waktu yang tidak lama. Itu adalah ekspektasi saya. Nah, tentunya sekali lagi teman-teman, semua senario datang dengan invalidasi. Nah, saya sudah dengan sangat jelas ya menyampaikan bahwa berkali-kali saya sampaikan, saya masih berada di kubu yang bullish. Kenapa? Karena saya melihat ada impulsive move diikuti konsolidasi. Yang berarti probabilitasnya 60-70% itu adalah kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Namanya probabilitas, teman-teman, berarti ada margin of error-nya. Ada celah untuk kesalahannya. Berarti kurang lebih 30-40%-nya kita mendapatkan breakdown justru. Nah, untuk sementara, chance-nya belum besar menurut saya. Tapi kalau sampai kita melihat closing daily candle di bawah 67.000, apalagi kalau kita mendapatkan konsolidasi di bawah area itu, maka saya harus katakan senario bullish saya terinvalidasi dan saya expect Bitcoin untuk setidaknya menyentuh ke 63, 60, atau bahkan break dan membentuk lower low baru. Ini senario yang masih persentasenya kecil menurut saya. Yang lebih besar adalah kita breakout ke atas. Nah, jadi teman-teman, untuk sementara, saya harus katakan ini hanya persoalan waktu lagi. Dalam waktu yang sangat dekat, kemungkinan kita akan melihat Bitcoin memutuskan arah. Breakout-nya ke sebelah mana. Dan untuk sementara, saya harus katakan persentasenya lebih besar adalah ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman yang hobi scalping dan menemukan ada setup ketika breakout dan misalnya konsolidasi di sini, ini mungkin bisa dimanfaatkan. Ini kalau kita hitungan kasarnya saja, kalau katakanlah kalian masuk di retestnya ketika ada rebound, dan kalian masuk di sini, kalian menetapkan stop loss katakanlah di bawah area konsolidasi tersebut, dan kalian menargetkan ke sekitaran area 71.500, maka kalian bisa masih mendapatkan risk to reward ratio kurang lebih 2,5 banding 1. That's a decent risk to reward ratio. Nah, kalau kalian yakin ini adalah akhir dari konsolidasi yang kita lihat dan justru menargetkan sampai ke area all time high, ya tentunya risk to reward ratio-nya akan jauh lebih besar lagi. Tapi itu berarti kalian berasumsi gitu kan bahwa kita akan breakout kali ini. Saran saya kalau kalian yang mau menunggu breakout-nya dan artinya kalian masuk di sini dan tidak mau take profit, maka ketika Bitcoin nyampe ke area ini, setidaknya kalian sudah harus menggeser stop loss-nya ke arah entry. Sekali lagi teman-teman, setup ini baru boleh kalian manfaatkan ketika Bitcoin telah berhasil untuk breakout dari area symmetrical triangle ini. Sebelum hal tersebut terjadi, jangan sampai kalian buru-buru lakukan. Karena kita bisa aja justru breakdown di bawah 67.000, consolidate, dan kemudian dump ke bawah. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Kesimpulannya untuk short term banget kita kemungkinan masih akan stay kurang lebih di sekitaran area di sini selama beberapa waktu. Mungkin besok atau lusa kita baru akan melihat pada akhirnya Bitcoin breakout. Itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.